kita di acara Coconut Podcast. Pasti udah kangen ya, karena beberapa minggu kemarin tuh kita udah beberapa episode nih terlewat, dan sekarang ada lagi. Di sini balik lagi nih bareng aku Syauki yang akan memandu host di acara Coconut Podcast ini. Dan tentunya hari ini aku nggak sendirian, ada Kak Evi Mulyana. Selamat malam Kak Evi. Selamat malam. Kak Evi, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah saat ini dalam kondisi sehat dan baik. Alhamdulillah. Nah, bagi teman-teman mungkin yang barangkali nih belum kenal sama Kak Evi ini, beliau merupakan pengelola KKP HAM dan Aksi HAM daerah Kota Tasikmalaya, betul Kak? Betul. Nah, beliau juga merupakan aktivis nih, aktivis pramuka, di mana beliau sebagai wakil sekretaris Kuarcap Kota Tasikmalaya dan pengurus Puslitbang Kuarda Jawa Barat ya Kak, betul. Nah, biar langsung kenalan lebih dalam lagi, bisa kali ini Kak Evi langsung memperkenalkan diri ke teman-teman yang lagi dengerin podcast ini. Baik, terima kasih Kak. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Kakak-kakak yang saya hormati, baik yang sedang menyaksikan ataupun sedang mengikuti podcast ini di Coconut Podcast hari ini di Kuartit Cabang Rekan Pramuka Tasikmalaya. Izin, nama saya Evi Mulyana, keseharian dinas di bagian hukum pemerintah Kota Tasikmalaya, dan punya tugas keseharian yaitu sebagai analis permasalahan hukum. Namun tugas tambahan saya yang cukup berat yaitu sebagai pengelola Kabupaten Kota Peduli HAM dan Aksi HAM daerah Kota Tasikmalaya itu sejak tahun 2014 dan sampai sekarang. Ya, alhamdulillah Kota Tasik sampai saat ini kami sedang berjuang untuk yang ke-9 kali berturut-turut untuk mendapatkan predikat kota sebagai Kota Peduli HAM, Kak. Nah, ini menjadikan suatu modal kita untuk bersinergi, karena saya yakin dengan prinsip pramuka itu sendiri, karena saya juga orang pramuka, paham dengan keseharian, dengan bergelut dengan hukum, tetapi kita jangan menjadi seorang pelaku tindakan hukum. Betul. Maka untuk kegiatan ini kita sinkronkan pramuka, pahami hukum, dan jauhi hukuman. Itu konteks kita untuk ke depan. Kenapa? Saya pribadi pingin kedepannya kader-kader pramuka itu tampil menjadi pelopor. Betul. Sebagai duta-duta hukum. Bukan hanya slogan itu atau kalimat atau kata. Karena mengingat pramuka semuanya didasari oleh hukum. Dasarnya itu hanya satu, kode kehormatan, yaitu Trisatya dan Dasa Dharma. Karena mengingat kode kehormatan itu, semua itu bergulir dengan aturan-aturan hukum. Betul. Baik secara spiritual maupun nasionalis gitu ya, dan kaitan dengan regulasi kepramukaan itu sendiri. Ngobrolin tadi nih tentang ruang lingkup pekerjaan KFV sendiri, mungkin saya penasaran nih untuk bentuk program dari KFV sendiri untuk bisa membangun masyarakat yang peduli dengan HAM itu seperti apa sih Kak? Sangat luar biasa, karena pemenuhan hak asasi manusia bidang HAM ini tidak serta-merta semua orang paham. Betul. Kadang-kala kita berbicara tentang mana hak kita sih? Itu hak kita itu. Kenapa melanggar hak? Apa HAM kita itu terganggu gitu? Tetapi tidak memahami urgensinya. Nah, di Kabupaten Kota Peduli HAM tahun 2022 ini, karena kita sudah ada regulasi baru yaitu Perpres 53 tahun 2001 tentang Rencana Aksi HAM Nasional, dan juga Permen Kumham nomor 2 tahun 2001 itu kaitan dengan 22 2021 tentang Kabupaten Kota Peduli HAM. Ada 120 indikator kaitan dengan pemenuhan Kabupaten Kota Peduli HAM, dan untuk tahun 2022 ini ada 6 aksi HAM yang harus terpenuhi. Kenapa saya mengangkat ini? Karena ada aksi HAM yang urgensinya kaitan betul dengan pendidikan kepramukaan, yaitu pemenuhan hak atas pendidikan dan juga pemenuhan hak perempuan dan anak. Ini seringkali kita lupa gitu. Usia peserta didik pramuka itu ada usia anak, bukan usia dewasa. Betul. Tapi ketentuan hak-haknya itu ada yang mungkin tidak terpenuhi, kadang juga terbalik melanggar.
Contoh kecil, adik-adik teman-teman di pramuka kan menggunakan gadget, Betul. IT. Tidak sengaja ataupun disengaja ada kalimat yang dilontarkan, ditulis di medsos, itu WA, IG dan sebagainya, mungkin tidak sadar, tapi itu bisa dijadikan suatu pokok permasalahan hukum, bisa di screenshot, nanti bisa diajukan melalui pelanggaran undang-undang ITE, pencemaran nama baik dan sebagainya. Ini yang harus kita jaga, karena pramuka sendiri dengan identitasnya sebagai salah satu organisasi dinaungi oleh Undang-Undang Gerakan Pramuka sampai dengan titik pembinaan yang cukup luar biasa dari tingkat nasional sampai dengan tingkat gugus depan, bahkan masyarakat umum melalui SAKO ataupun SAKA maupun komunitas yang lain, Gugus Dharma itu kan menciptakan pendidikan kepramukaan itu diminati, dipahami oleh masyarakat. Kita sebagai kader pramuka harus lebih memahami. Betul. Makanya dengan tagline Kota Tasik tampil menjadi pelopor, saya pingin nih di Kota Tasik, di Kuarca bukan hanya slogan, tapi harus mampu mengedepankan attitude kepramukaan itu sebagai mempelopori bagi masyarakat. Nah, tadi ditanyakan apa sih konsepnya? Kedepannya kami mau kolaborasi nih. Kenapa tidak di Pramuka Kuarca cabang melalui penegak pandeganya mengadakan diseminasi hukum dan HAM, diskusi tentang hukum dan HAM, pemenuhan hukum dan HAM bagi anak, karena tanda petik sekarang terjadi kekerasan. Betul. Nah, tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak itu seringkali kita tidak sadari. Adanya nasionalis yang cukup tinggi, silaturahmi yang cukup tinggi, emosional yang cukup tinggi, terjadilah suatu bentuk polarisasi yang saling menguatkan. Tetapi jangan ke arah yang negatif. Contoh kecil dan masalah besar, geng motor, persoalannya tinggi, tapi arahnya kemana gitu? Kalau silaturahminya ke sini kan beda, tapi kalau ke arah kiri semua kan jadi masalah, gitu kan? Berarti secara tidak langsung tuh pramuka bisa jadi media wadah untuk pengembangan, karena kan tadi dari usia anak-anak hingga dewasa juga ya. Jadi penerapan HAM itu harus di penyadaran, istilahnya tuh apa ya? Agar masyarakat lebih sadar akan haknya itu udah dibentuk dari usia anak-anak gitu ya nggak sih Kak? Betul. Kami harapkan ke depan dengan dibentuknya komunitas-komunitas di masyarakat. Dulu kita adakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan keluarga sadar hukum. Dan itu di ranah pembinaannya di tingkat kelurahan kalau di kota ya. Dengan nomenklatur ada kelurahan sadar hukum. Kelurahan sadar hukum itu membentuk kader masyarakat sebagai penyeimbang di masyarakat supaya tidak terjadi benturan di antara masyarakat. Kenapa toh tidak di Pramuka sekarang Kota Tasikmalaya khususnya kita ciptakan, kita bangun yang namanya Pramuka Paham Hukum, dengan tagline paham hukum, jauhi hukuman, atau dekati hukum, jauhi hukuman. Kenapa? Kader pramuka ini menjadi pelopor, betul pelopor. Contoh saja, kita jadi anggota pramuka, penegak pandega jangan penegak pandega. SD usia siaga Penggalang, dia mau mencapai satu tingkatan pencapaian umumnya mengisi SKU. Di sana tertuang aturan-aturan atau regulasi, bahkan dia paham. Nah, itulah sebagai bentuk implementasi dari syarat kecakapan umum dan syarat kecakapan khusus dilaksanakan di kehidupan sehari-hari. Contoh kecil, memahami Pancasila. Tidak sering orang menafsirkan berbeda Pancasila itu seperti apa. Nah, kalau dikedepankan nanti pramuka ini mau maju, yuk kita sama-sama. Kebetulan di kami, di pemerintah daerah Kota Tasikmalaya, melalui program ini ada beberapa nomenklatur yang bisa sharing ya, antara dengan komponen pelajar, yaitu adanya diseminasi HAM, terus adanya kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum dan HAM. Bahkan kalau teman-teman misalkan di kampus ataupun di sekolah mau melaksanakan pembinaan mengenai tentang hukum dan HAM, pemerintah kota sangat terbuka. Apalagi kalau kegiatan-kegiatan di pramukaan, ya mohon maaf, saya siap untuk membantu dalam rangka mengedepankan pramuka sebagai pelopornya di bidang hukum dan HAM. Dan mudah-mudahan ada generasi-generasi penerus ya. Kenapa? Saya pingin Kota Tasik ini bukan hanya slogan, tampil menjadi pelopor di bidang apapun. Itu Kak, mungkin yang
Nah, tadi kan sempat disinggung juga kita harus bisa dekat dengan hukum dan jauhi hukuman. Akan tetapi tuh Kak, kalau misalnya di usia saya waktu SMP SMA, obrolan dari teman-teman di sekitar saya tuh selalu bilang hukuman itu ada untuk dilanggar katanya gitu. Mungkin istilah itu apa ya, masih ada gitu di teman-teman yang usianya penggalang ataupun penegang kayak gitu. Nah, ini perlu pemahamannya di sana ya Kak. Jadi jangan sampai betul ada hukum, ada regulasi, ada aturan, tetapi bukan untuk dilanggar. Karena ada aturan yang mengatur, otomatis dulunya ada pelanggaran. Kalau tidak ada yang mengatur, ada pelanggaran, apa yang boleh dibuat? Nah, supaya tidak menjadi debatable ini teman-teman di masyarakat umum, ada gium itu tolong dihilangkan. Tetapi konteksnya dekati, pahami hukum. Kalau kita sudah dekat, sudah paham, pasti dia akan menjauhi tindakan perbuatan hukumnya, sehingga tidak akan mendapat hukuman. Kalau kita analogan pada saat kita belajar dulu juga begitu sama, jangankan zaman sekarang, dulu zaman kakak juga pada saat sekolah, dihukum paling 1-2 kali, kesananya juga kembali lagi, nah itu konotasi itu tetap ada gitu. Nah, untuk kedepannya kami harapkan melalui program ini bisa tersebarluaskan bahwa teman-teman gerakan pramuka di Kota Tasikmalaya mempunyai kemampuan untuk mengendalikan. Jangan sampai di ranah pendidikan tingkat penggalang, tingkat siaga, penggalang, penegak pandega, dewasa, bahkan di tingkat usia dini pun PAUD ataupun usia dini, itu seringkali ada kata yang terlontar, teman-teman lagi main, ada kata, karena petikan bisa kalimat bulinya keluar. Karena ketidaktahuan, makanya pendidikan itu harus dimulai dari usia dini. Kemudian di beberapa mungkin kasus di beberapa bulan yang lalu itu Kak sempat viral juga kan, ada bagaimana pramuka di Ciamis kalau nggak salah yang kasus senioritas itu, dan mungkin jika kita flashback lagi ke beberapa tahun yang kemarin yang makan tanpa alas kayak gitu kan. Untuk di Kota Tasik sendiri mungkin udah nggak ada kali ya senioritas di kepramukaan. Nah, dari Kak Epi sendiri gitu, apakah kalau misalnya ada kejadian seperti itu lagi gitu, dari pramukanya kita harus melapor kemana nih Kak gitu? Baik, kalau ada hal yang di luar daya nalar kita kaitan dengan tindak pidana kekerasan, itu ada tanda petik oknum. Karena saya sudah koordinasi dengan teman-teman di tingkat kuartir yang lain berkaitan dengan kejadian-kejadian sebelumnya, dan mohon izin itu etika jurnalis tidak boleh disebutkan juga. Apabila ada kejadian hal yang sama dan serupa, hal yang demikian, itu silakan saja koordinasi dengan kuartir tingkatannya. Karena apa? Nanti jangan sampai salah paham. Kalau kita berbuat hal untuk niat baik, tetapi kita ada cara yang salah, nanti kita sendiri yang kena pencemaran nama baik. Nah, itu yang harus kita jaga. Karena hal demikian seutuhnya melalui proses dan prosedur yang sesuai. Apabila terjadi di lingkungan terdekat, ya kita lapor kepada pembinanya, gitu. Lapor kepada kuartir terdekat dalam rangka posisinya sebagai pengawas, tidak menentukan sebagai dia penentu kebijakan ataupun sebagai pemutus, tapi untuk menentukan baik dan buruknya koordinasi dengan kuartir. Kalau terjadi nanti dari penelitian kuartir itu ini mengarah ke tindak perbuatan pidana, baru minimal dimediasilah, dimusyawarahkan. Jangan sampai kita melapor ke pihak berwajib tetapi kita juga yang salah. Karena yang kita jaga itu adalah psikologi dari kedua belah pihak. Jangan sampai si korban dijadi bahan bulian, si pelaku jadi bahan cemoohan. Tapi harus ada dua sisi yang kita sempurnakan itu. Kaitan dengan pola didik dan kesiapan kita di sana, maka kita melalui pendekatan melalui ke Dewan Ambalan, ke gugus depan, dan ke seluruh tingkatan kuartir, pemahaman hukum itu di sana harus ditegakkan. Kenapa saya ingin ada cita-cita di Kota Tasik punya itu? Jangan sampai kita
terbiasa dengan hal di luar kebiasaan, ya sudah menjadi adat dan budaya. Padahal dari sisi yuridis normatif, ketentuan peraturan perundang-undangan, dari Undang-Undang Gerakan Pramuka, Anggaran Dasar, petunjuk penyelenggaraan itu banyak yang miskomunikasi dan harus ditertibkan dan dikoordinasikan melalui jenjang kuartir. Kita mungkin ada petunjuk penyelenggaraan tentang A, tapi kita masih menggunakan ini bertabrakan dengan Anggaran Dasar, bertabrakan dengan undang-undang, maka kita mengirimkan telahan rekomendasi ke kuartir yang lebih tinggi, ke Kuarda Jabar misalkan di lingkungan kita, atau ke Kuarnas. Itu boleh kita sebagai pramuka penegak dan pandega yang teman-teman misalkan di luar sana ada pola pikir penelitian kepramukaan, kenapa tidak? Itu memerlukan inisiatif inovasi buat gerakan pramuka yang tidak hanya baris berbaris, main tongkat, berkemah berbeda gitu. Tapi pola pikir sekarangnya curahkanlah dari pola pikir kita untuk menggali materi yang sudah katanya ini pramuka itu sudah identik dengan berkemah gitu. Padahal berkemah sendiri ada beberapa hal yang perlu kita gali gitu ya. Demikian Adek, kalau misalkan nanti ada hal yang kurang prinsip, kembali ke pokok masalah, janganlah kita berbuat tindakan sendiri, karena nanti ujungnya kembali kepada diri kita sendiri. Kalau yang dilaporkan yang tidak menerima, berbalik menjadi perbuatan tidak menyenangkan, tetapi pasal yang dikenakan adalah pencemaran nama baik. 378 KUHP. Berarti ada prosedurnya tersendiri ya, kayak untuk bisa sampai jadi nggak langsung lapor ke pihak berwajib, tapi ada kayak ke pembina dulu, dari pembinanya baru disampaikan ke kuartirnya gitu. Nanti pihak kuartir yang dulu. Iya. Jadi seperti itu teman-teman, barangkali mungkin nih di lingkungan kakak-kakak ada kasus seperti pembulian ya kak, ataupun hak yang melanggar hak nih gitu kan, bisa coba ngobrol dulu ke pembinanya atau orang dewasa di sana, baru nanti dari mereka diteruskan lagi mungkin ya kak ke kuartir cabangnya, baru nanti jadi nggak langsung langsung ke pihak berwajib gitu, karena tadi ada aturan regulasinya tersendiri yang kayak nah gitu. Terus ngobrolin soal hak asasi manusia sendiri, ruang lingkup untuk misalnya dari pemahaman anak-anak siaga ini itu di materi pemahamannya itu mulai dari apa dulu sih kak? Karena kan mungkin tiap tingkatan kepramukaan beda-beda kali ya kak, mulai karena itu juga menyesuaikan dengan umur mereka. Nah saya penasaran nih kalau misalnya ngasih edukasi buat adik-adik siaga gitu kan, itu mulai dari apa dulu gitu? Baik kak. Ini sangat luar biasa ya, materi ini kalau dikaitkan dengan kontennya pengisian SKU, terus SKK, sebetulnya sudah memenuhi unsur-unsur hak asasi manusia. Karena kita pahami dulu teman-teman ya, yang namanya hak asasi manusia itu melekat sejak kita dikandung sampai dengan meninggal. Di ketentuan Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia terdapat 10 hak dasar. Nah, contoh kecil saja, hak untuk pendidikan. Nah, anak prasiaga, anak siaga, anak usia dini ataupun SD dan sebagainya yang manakala bermain saja sudah ada celotehan yang mengakibatkan perbuatannya itu tidak disadari oleh dirinya itu melanggar ketentuan, tetapi yang akan ributnya adalah orang tua yang jadi ketersinggungan gitu. Nah, ini harus kita pelajari. Cara untuk menyampaikannya, edukasinya adalah kita memanggil saja kedua anak. Kalau ada dua anak yang berseteru, kita panggil aja. Kita sampaikan bahwa kalimat, perbuatan atau tindakan itu tidak sesuai dengan prinsip kehidupan sehari-hari. Dan itu kalau kita sampaikan kepada anak usia dini, kamu itu melanggar ketentuan, nanti dipenjara, kalian cerita, nanti akan jadi pokok masalah baru. Iya. Jadi edukasinya itu bagaimana kita meraihnya, merangkulnya. Kita sampaikan dengan baik, dengan bijak bahwa itu tidak boleh, ini boleh, dan itu akan menyakitkan orang. Coba berbalik, kalau ada yang dibilang begini sama nggak sakitnya gitu. Itu pemahaman saja. Karena
di kita perlu ada pelindungan saksi dan korban, pelindungan pelaku dan sebagainya. Apalagi kalau usia anak di Indonesia suka ada diskresi. Kalau pelanggarannya tidak berat dan itu bisa diselesaikan secara mediator, kembalikan ke orang tua. Tapi kalau itu pelanggarannya berat dan bisa mengakibatkan luka bahkan masalah bagi orang lain, itu lain cerita penanganannya. Karena sekarang sudah ada lapas anak, gitu ya. Lembaga pemasyarakatan anak dalam rangka pembinaan, bukan di penjara tapi dibina itu. Dalam hal ini sekarang lembaga pemasyarakatan pun tidak disebut dengan penjara, hanya kalimat saja lembaga pemasyarakatan itu adalah pembinaan. Maka narapidanya tidak disebut otomatis secara tersangka dan sebagainya, terdakwa dan sebagainya, sudah dialihkan menjadi warga binaan. Nah, ini pemahaman-pemahaman sejak dini kalau kita terapkan terhadap teman-teman anak-anak kita di lapangan, baik itu di kalangan pramuka dari siaga, penggalang, penegak dan pandega, itu akan menjadikan figur bagi teman-teman. Karena nanti kenapa dong tidak, gitu ya? Yang adik-adik pramuka siaga yang baiknya kita kasih yang kurang baiknya kita kasih punishment, tapi bukan hukuman yang berat, gitu. Ditangguhkan saja dia aktivitas, dia pasti akan murung, gitu. Tapi kan itu membunuh karakter, gitu. Makanya kita bangkitkan rasanya, yang ini dikasih hadiah, yang ini juga dikasih hadiah, gitu. Tetapi beda konten, gitu, supaya nanti ada pengertian yang sangat luar biasa di anak, apalagi masa tumbuhnya cukup baik sekali. Berarti untuk di tingkat siaga sendiri, pengenalan ini yang boleh, ini yang tidak boleh, mulai dari situ ya kayak betul. Kemudian tadi sempat disinggung juga kan nanti ke depannya akan ada rencana kolaborasi sendiri nih dengan pramuka ya. Itu siapa aja nih Kak yang mungkin diharapkan bisa terlibat dari anggota pramuka sendiri di usia penegak kah? Apa mungkin dari usia penggalang juga gitu? Ya mudah-mudahan kami sedang berpikir dan untuk merencanakan suatu program. Sebetulnya sudah terbentuk gitu ya, kayak kemarin kegiatan dengan KPU, yaitu Pramuka Sadar Pemilu. Itu salah satu pemahaman anggota pramuka untuk menggali ilmu-ilmu tentang pemilu. Nah, prosesnya itu didasari dengan agar usia pramuka, penegak dan pandega yang baru menginjak usia 17 ke atas dan belum melaksanakan pemilihan umum, dia akan membaca regulasi-regulasi atau aturan-aturan pemilu. Dan itu suatu pemenuhan haknya bidang hukum kaitan dengan pelaksanaan pemilu. Kalau kita dulu sudah ada kader-kader pramuka sebagai pengawas pemilu yang tergabung di Bawaslu dengan komunitas, yaitu Satuan Karya Adiasta Pemilu. Itu rintisan Pramuka Kuarda Jawa Barat. Nah, ini menjadikan suatu ranah ke depan. Mungkin kami kalau ada kegiatan yang sinergitas sebetulnya bisa sinkronisasi dengan siapapun. Kaitan dengan program ini, kemarin kita merencanakan adanya diseminasi hukum dan HAM. Kebetulan kalau dulu kita mengambil kepesertaan itu dari tokoh masyarakat, terus dari kalangan mahasiswa dan pelajar SMP dan SMA, itu kegiatan adalah sosialisasi. Nah, karena sistematis kegiatan ini juga berbenturan dengan banyak kewenangan dan kebijakan, maka kami merintisnya sekarang lagi dikembalikan dulu dengan tokoh masyarakat supaya di antara warga masyarakat ini paham gitu, tidak saling berbenturan. Di sana akan tercipta sebagai keluarga sadar hukum. Nah, kalaupun mau dan diinisiasi oleh Kuartir Cabang Pramuka Tasikmalaya, kita bentuk saja komponen pemuda, mahasiswa, pelajar, penggiat hukum dan HAM. Boleh. Kalau dulu dari Dinas Pendidikan ada yang namanya Forum Pelajar Sadar Hukum. Karena situasionalnya tidak memungkinkan, karena pelajar kalau ditarik ke ekstrakurikuler bidang hukum juga kurang pas gitu ya. Karena itu suatu materi pembelajaran. Makanya kalau saya mengedepankan, kenapa tidak kita bentuk saja komponen Pramuka Sadar Hukum. Jadi siapapun
usia berapapun, golongan pramukanya apapun, itu tidak terbantahkan, semua sama-sama. Kalau dijadikan suatu kegiatan hanya satu leading, itu susah nantinya untuk mengedepankannya. Tapi kalau misalkan dari teman-teman negara dan pada mau inisiatif, boleh, silakan. Mau dibentuk pramuka, Kota Tasik tampil menjadi pelopor sebagai duta hukum, boleh. Menarik sekali ya Kak, nanti kedepannya akan terus berlanjut ya proses kaderisasi itu untuk menciptakan duta-duta dari pramuka gitu sebagai inisiator ya. Kalau izin, kalau misalkan mau, kenapa atau tidak, kita ngadain lomba cerdas cermat hukum dan HAM. Iya belum ada tuh, seru kayaknya ya Kak. Di Kota Tasik baru 1 kali tahun 2016, kebetulan saya panitia penyelenggaranya, dan untuk saat ini masih belum ada lagi yang siap nih. Nah kemarin saya sudah sounding dengan teman-teman yang lain, kalau mau kenapa tidak, besok di kuartir cabang gerakan pramuka mulai Gemar Ramadan coba lomba mengenai cerdas cermat hukum dan HAM. Tetapi kalau mau, itu kan selalu meluas ya, terlalu meluas. Boleh saja misalkan cerdas cermat hukum ataupun regulasi tentang kepramukaan. Artinya dari undang-undang gerakan pramuka, anggaran dasar, petunjuk penyelenggaraan kita lombakan. Betul. Ada pakai seragam pramuka, tahu nggak aturannya nomor berapa? Nggak tahu. Nah, kan nggak tahu gitu ya. Gitu. Jadi kita coba gali gitu. Terus cara menggunakan baret itu kenapa sih ke kiri? Ada yang ke kanan. Apa aturannya? Kan itu bisa dilombakan gitu ya. Karena pemahaman tentang pramuka dengan hukum dan HAM adalah suatu manajemen gitu ya. Saya pingin pramuka itu memahaminya bukan sepintas. Apa yang dia pakai, apa yang gaya itu seperti itu, dia paham gitu. Oh saya ini pakai ini karena dasarnya begini gitu. Kenapa sih misalkan pada setiap tanggal 14 harus menggunakan pakai baju pramuka? Dasarnya apa? Sejarahnya seperti apa? Nah itu kita lombakan supaya kalaupun disetujui, kalaupun mau misalkan, karena kalau saya hitung per kuartir saja, kuartir ranting perwakilan hanya 10 kuartir ranting, itu tidak terlalu jauh gitu. Tapi ini ide yang sangat menarik sekali sih Kak, karena dari saya sendiri maksudnya di usia saya yang udah sampai saat ini pun saya nggak terlalu apa sih kenapa Kacul harus pakainya kayak gini, kenapa tadi baret harus miring ke kanan kayak gitu, karena kayaknya juga masih banyak teman-teman dari anggota pramuka sendiri yang belum tahu apa nih aturannya seperti apa kayak gitu. Ya, itu kan dari sisi pemahaman kepramukaan dengan ilmu hukumnya saat ini kaitan dengan yang tadi undang-undang gerakan pramuka, anggaran dasar, petunjuk penyelenggaraan yang seringkali terabaikan. Mengingat ya gestur kita, saya gagah nih pakai baju ini, gitu ya. Terus kalau pakai ini begini, tetapi pada saat ada yang nanya, kikuk, kenapa Anda pakai itu? Dia nggak tahu gitu. Nah itu yang harus kita gali supaya pramuka tampil menjadi pelopor di bidang hukum, kedepannya paham dan dekat dengan hukum tetapi jauh dari hukuman, supaya sedikit banyaknya menghindar perilaku remaja saat ini. Tanda petik bukan menuduh, karena egosentrisnya seseorang akan timbul di sana. Itu berbenturan antar organisasi yang dia ikuti, bukan hanya ekstrakurikuler tapi intra juga, dan bahkan di luar sana gitu banyak yang menjudge organisasi itu harus seperti ini. Kalau tidak, berarti kamu bukan anggota kita. Nah itu kan aturan-aturan atau hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Itu emang karena masa remaja juga masa kayak perubahan, masa pubertas gitu ya. Ego-egonya tuh lagi tinggi-tingginya gitu kan dari anak-anak. Kemudian nih Kak, dari KIP sendiri, kita kan 2 tahun kemarin tuh sampai sekarang kan masih pandemi nih. Tantangannya apa sih Kak di masa pandemi saat ini? Sebetulnya tantangan yang sangat crowded di sini adalah kaitan dengan penggunaan gadget. Nah, di sisi penggunaan gadget ini ada satu sisi yang pemerintah memberikan keleluasaan kita untuk belajar, untuk mau dan mampu menggunakan IT. Tapi di satu sisi kita juga harus memahami kendala, masalah akibat penggunaan IT. Betul. Nah, kadang-kadang teman-teman, mohon maaf nih,
pelajar baik SD maupun SMP, SMA ini dengan gadget ini lebih fokus ketimbang apa yang dia harus kerjakan. Iya. Contoh kecil saja, saya tidak jauh-jauh. Pada saat kita mengecek gadget seseorang dan tidak diizinkan oleh seseorang, itu menjadi suatu tindak perbuatan pidana. Ya. Dan itu bisa dipidanakan. Jadi kalau misalkan Epi nih ada HP, kita coba baca dan lihat, tapi itu punya orang, nah itu bisa dipidana. Nah, karena itu ada aturan regulasi yang kita tidak boleh menyebarluaskan. Termasuk orang tua, sekalipun misalnya gadget anaknya gitu, orang tua cek, itu masuk juga nggak Kak? Nah, itu lain cerita. Beda lagi. Cerita. Kalau orang tua, Iya. kita di sisi pengawasan, karena tidak semua gadget anak orang tua tahu kode passwordnya. Iya. Maka dari sisi itu, kenapa orang tua suka, mohon maaf nih, saya juga selaku orang tua suka nyuri-nyuri HP anak, lihat gitu ya. Untuk sisi pengawasan, jangan sampai anak terjerumus kepada hal yang negatif gitu. Contoh, ada misalkan konten anak lihat YouTube dan apa, kita harus awasi. Karena dari sanalah masuk ke otak itu jasnya lebih cepat ketimbang guru menerangkan di kelas, teman berbicara diskusi, itu lebih cepat di IT. Apalagi kita, sekali lagi teman-teman di Gerakan Pramuka dan Masyarakat Umum kaitan dengan IT ini, hati-hatilah kaitan dengan penggunaan IT gitu. Karena kalimat apapun yang tertera di medsos tertuju kepada seseorang itu bisa menjadikan tindak pidana. Ya, perbuatan pencemaran nama baik dan sebagainya itu cobalah dilihat sekarang di medsos, di media ataupun di media koran dan sebagainya, sering terjadi permasalahan-permasalahan akibat gadget gitu ya. Sindir hampir melalui status yang merasa itu pasti akan di screenshot. Nah, gitu ya. Kemana sih? Saya tunggu nggak ada. Kalau merasa dia ini pasti ke saya, padahal itu tidak terjadi sama seseorang gitu ya. Padahal untuk semuanya gitu ya. Tetapi orang yang nulisnya pasti tahu itu ditujukan pada siapa gitu. Itu jadi masalah juga ya. Berarti selama 2 tahun kemarin ya sampai sekarang tuh banyak muncul masalah baru dari gadget tersebut ya kayak. Ya, padahal kalau kita mau manfaatkan dari sisi pandemi ini, karena banyak ya sistem-sistem kegiatan kayak begini ya, podcast, webinar, itu lebih positif. Betul. Lebih positif untuk mengangkat kalangan masyarakat, baik itu mengenai dunia pendidikan umum maupun khusus, ataupun sekarang misalkan keterampilan-keterampilan organisasi, kenapa tidak? Karena melalui sisi kondisi saat ini itu membangkitkan orang untuk mau belajar, mau membuka, mau membaca itu. Nah, di sana kita harus pandai memilah dan memilihnya itu, jangan sampai terjerumus. Nah, dari sisi negatifnya yaitu tadi kebablasan di IT. Anak fokus ke gadget, kadang-kala dipanggil orang tua juga nggak dengar gitu ya. Kita juga akhirnya kayak yang autis. Mohon maaf bukan menyudutkan seseorang gitu, ataupun kalangan. Kita berhadapan, bersampingan, tapi tidak saling tegur sapa. Main HP semua gitu. Nah itu, jadi seolah-olah dekat tapi jauh. Nah, pada saat tidak baru dia lirik, nggak ada siapa-siapa baru sadar. Nah itu mungkin sisi negatif dan positif selama pandemi ini. Namun kita juga dari sisi regulasi, kemarin kan adanya instruksi Menteri Dalam Negeri kaitan dengan pembatasan PPKM, ada level kayak 1, 2, 3 itu membangkitkan itu untuk membaca, untuk belajar, karena itu dasar hukumnya. Mudah-mudahan ke depan pandemi ini berubah menjadi endemi, tetapi kita jangan lengah. Di sana kita Pramuka Kota Tasik harus tampil menjadi pelopor. Ada teman-teman senior-senior kita di lembaga-lembaga teknis lainnya, kita dekati, minta materinya, minta kita sebarkan terlebih dahulu. Contoh, sisi pandemi saat ini apa sih yang harus kita galakkan? Dulu kan dari 3M jadi 5M misalnya. Kita koordinasi dengan bidang tugasnya, kita tampil ke depan aja, bikin selebaran, bikin apa, ada gambar gerakan pramuka, ada identitas pramuka, sebar ke masyarakat, jadi positif. Dari
Apakah ada lonjakan kasus pelanggaran HAM selama pandemi kemarin, Kak, kalau dari statistik di Kota Tasik sendiri? Menurut data yang kami himpun dan terima dari Dinas DPP KBP 3A, itu ada 58 kasus kaitan dengan kasus perempuan dan anak. Ini menjadikan suatu pokok permasalahan di masyarakat Tasikmalaya. Sumber, dan saya tidak perlu menyebutkan ini A, B, C-nya, karena tanda petik itu harus menjadi kode etik gitu. Dari 58 ini ya rata-rata itu perempuan dan anak perempuan yang menjadi korban. Mohon maaf nih kakak-kakak sekalian, kita sebagai keluarga, kita punya anak, punya adik, punya ibu perempuan, tetapi tidak merasakan ada hal yang ganjil, dianggap biasa. Mohon maaf, tanda petik. Apabila saudara terdekat apapun siapapun meraba kondisi vital di tubuh perempuan, itu bukan sayang. Ingat itu bukan sayang. Karena terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, tanda petik kasus kesusilaan kebanyakan orang dekat. Dari keluarga sendiri. Keluarga sendiri. Nah ini sebagai bahan saja. Nanti kalau itu bukan sayang gitu. Maka edukasi tadi kata kita pernah bahas ke siaga gimana, ke penggal gimana, sampaikan itu. Kalau orang terdekat kita, tanda petik, mohon maaf yang sebenarnya meraba, misalkan payudara, itu bukan sayang. Kalau meraba, karena dari mulai seperti itu ada gelagat niat yang kurang baik. Beda perlindungannya, karena supaya anak nanti dikasih tahu. Si anak juga kalau orang terdekat, berarti dia harus cepat tanggap nih pembelajaran. Apalagi kalau sudah dewasa ya, SMA ke sana lain cerita kan, sudah bisa ada kontak antara lain jenis gitu ya. Makanya kalau misalkan yang sekarang terjadi di masyarakat, mohon maaf tidak perlu saya sebutkan, si anak korban pelecehan orang terdekat. Nah, ini satu sisi pengembangan keilmuan. Tadi ditanyakan ada berapa kasus pelanggaran HAM. HAM-nya tersendiri itu karena ada indikator yang perlu kita laporkan, yaitu hak atas perempuan dan anak, dan ada indikator yaitu mengenai jumlah kasus. Itu tadi 58 kasus. Dan itu tersebar di Kota Tasikmalaya ada 58 kasus, dan jenis kasusnya sampai dengan 14 jenis kasus, termasuk dengan perampasan anak, hak pengasuhan. Kalau misalkan sekarang dari narkoba, pelecehan sosial, terus penjinahan, pemerkosaan dan sebagainya, itu sudah termasuk kasus itu. Tapi kalau hak pengasuhan dan perebutan anak, berarti orang tua yang main gitu ya, antara mohon izin yang dulunya broken home karena pisah keluarga, mau di mama, di bapak. Nah ini yang menjadi debatable di masyarakat, yang tidak paham kaitan dengan hak kasusnya di mana. Karena mungkin orang-orang beberapa kasus karena pandemi tuh beberapa dirumahkan, dan itu yang menjadi penyebab. Karena kebetulan orang tua saya juga dihukum ya Pak, mengurus soal perceraian kayak gitu juga, dan itu cukup meningkat juga. Mungkin di situ ya salah satu yang menyumbang permasalahan dari tadi kasus hak asasi manusia itu. PR sebagai anak pramuka banyak ya Pak. Maksudnya PR dalam kita punya apa ya, harus untuk bisa mengedukasi orang-orang di sekitar kita juga gitu kan. Tadi biar kita pramuka Kota Tasik harus bisa tampil menjadi pelopor tadi ya Pak ya. Ya kalau mau saya katakan mulai dari misalkan bulan puasa depan ada giat Gemar Ramadan, kita sandingkan saja di lomba kan. Lombanya tidak boleh muluk-muluk lah, tidak ini, cukup saja misalkan cerdas cermat tentang kepramukaan. Artinya di sana dituangkan materi-materi dan soal-soal kaitan dengan pramuka, yaitu isinya konten dari Undang-Undang Gerakan Pramuka, Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, petunjuk penyelenggaraan, supaya dari sanalah mulai kita memahami hukum. Karena hukum di sana ada yang tersurat dan ada yang tidak tersirat. Saya tanya, setiap gugus depan yang penegak dan pandega pasti punya sandi ambalan. Nah, sandi ambalan di sana itu adalah hukum, aturan yang dibuat oleh komponennya sendiri. Apabila dilanggar apa?
ada konsekuensinya, ada sanksi. Tetapi adat itu sendiri sebagai regulasi aturan di amalan jangan melebihi dan melangkahi ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Yang tadi itu, mohon maaf, tanda petik kejadian-kejadian senioritas kan karena ada adat dimaksud gitu. Iya. Makanya untuk menutup rak supaya tidak terjadi perbuatan pidana, maka harus diratifikasi melalui musyawarah gugus depannya. Jangan sampai nanti bertabrakan lagi gitu. Nah, ini kalau misalkan besok lusa dijadikan tanda petik sebagai mata lomba kegiatan, saya yakin gerakan pramuka di Kota Tasikmalaya lebih mumpuni lagi nih. Baca lagi. Dia paham nih, kenapa disebut gerakan pramuka, ketentuan pasalnya berapa, ada berapa dasarnya, pasti itu baca. Karena saya juga pernah melatih teman-teman pramuka dan bahkan pelajar yang ikut cerdas cermat HAM tingkat nasional gitu. Dan kita sudah mengirimkan 4 kali, alhamdulillah 2 kali juara di wilayah dan juara ketiga tingkat nasional. Ya mudah-mudahan ke depan saya mau nih di kuartir cabang melalui besok lusa gerakan pramuka di Gemar Ramadan kita lombakan bertahap aja lah gitu, bertahap aja. Kalaupun mau nanti di menjelang peringatan Hari Jadi Kota ataupun dalam rangka peringatan Hari HAM sedunia di 10 Desember kita lombakan. Saya lagi mencari donaturnya nih. Nah, kalau mau, kenapa tidak pramuka siap jadi pilot project panitia penyelenggara, nanti kita cari donatur. Tuh Kak, menarik sekali. Ini harus bisa terlaksana ya Kak, mudah-mudahan tahun ini, atau kalau enggak di bulan depan pas Ramadan kita diadakan pas hari HAM sedunia itu bulan Desember. Ya. Kalaupun enggak ya menjelang Hari Jadi Kota Tasik lah boleh. Oke, terus udah mungkin ya Kak, tadi kita udah ngobrol banyak juga. Ada pesan mungkin dari Kak Epi sendiri buat teman-teman gitu tentang soal bagaimana kita harus mendekati hukum dan menjauhi hukuman. Baik, kakak sekalian, pada prinsipnya kita mengedukasi diri sendiri. Artinya kenapa? Janganlah memberikan pembelajaran kepada orang lain, tetapi memberikanlah pembelajaran pada diri sendiri. Kalau kita sudah mampu mengkaji, membaca dan menelaah diri sendiri, akan berimbas pada orang lain. Nah, tipnya jangan lupa kita harus tetap belajar. Karena dari belajar kita nanti akan tahu. Nah, ketahuan ilmunya kita melebihi itulah dari belajar kita harus menjadi kebiasaan. Biasa karena biasa. Nah, ini menjadikan suatu moto buat kita. Kenapa? Prinsipnya berawal dari belajar. Kalau saya, mohon maaf, bukan mengedepankan secara pribadi. Saya seringkali melupakan hal-hal yang di luar daya nalar. Saya mengerjakan tugas keseharian itu jarang di kantor. Ya, mendingan di rumah sambil belajar dengan anak gitu. Sambil ini begini. Tetapi kita juga sadar itu mungkin menyisikan hak anak untuk bermain gitu ya. Makanya saya sambil bermain saja di rumah. Nah, tipnya untuk teman-teman di luar sana, teman-teman yang di Gerakan Pramuka, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mari kita pahami hukum, mari kita dekati hukum, tetapi jauhi hukuman dengan membaca dan melaksanakan apa yang kita baca. Ya kalau kita paham kan belum tentu gitu. Contoh, mencuri itu pasti dihukum. Nah, janganlah mencuri. Gitu. Membuli, janganlah membuli orang, mengatakan orang, karena itu akan menjadi suatu tindak pidana. Mungkin dengan pesan saya ini kembali tadi ke diri, mengkaji diri, membaca diri untuk agar kita mampu lebih bijak saja. Terus berproses dan belajar ya Kak ya. Terima kasih banyak Kak Epi untuk pesannya. Nah, itu dicatat ya kakak-kakak gitu ya. Kita harus terus belajar, kemudian kita membiasakannya di kehidupan sehari-hari, mengimplementasikannya agar kita bisa jadi pelopor pramuka yang bisa mengedukasi masyarakat juga gitu, agar sadar tentang HAM tadi ya Kak. Oke, terima kasih. Mungkin sampai di sini dulu podcast episode kali ini. Sampai ketemu ya di podcast selanjutnya. Terima kasih.
Salam.